Dan saudara, di sisi lain kami juga mencoba menghubungi salah satu jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, yang juga menjadi penumpang KRL pada malam hari ini untuk menuju ke wilayah Bekasi dari stasiun Bekasi Timur. Kami mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV yang juga merupakan penumpang KRL pada malam hari ini. Selamat malam Cindy, Anda bisa mendengarkan suara saya di studio? Cindy, kami minta untuk Anda membuka audio ataupun gambar pada Zoom karena suara Anda tidak bisa terdengar di studio. Sudah terdengar, Pak? Baik, Cindy, apa yang bisa Anda laporkan dari sana? Bagaimana situasi terkini pasca kecelakaan antar kereta api di stasiun Bekasi Timur ini? Ya, paling saya posisinya ada di stasiun Jatinegara. Saya tidak naik KRL, tapi saya ada di kereta jarak jauh menuju ke Cilacap. Dan sudah mungkin lebih dari 15 menit kurang lebih kami tertahan di sini. Dan kalau yang ada di belakang saya, ini adalah jalur kereta KRL yang menuju ke arah Jakarta. Tapi informasinya juga kenapa jadi ada antrian panjang? Karena stucknya kereta yang mau menuju ke arah Bekasi membuat kereta-kereta yang ada di Jakarta, misalnya ada di stasiun kota, juga tidak bisa keluar. Itu yang menyebabkan adanya efek berantai ya. Jadi untuk yang ke arah mau ke Jakarta juga tidak bisa masuk ke sana, sementara juga arah sebaliknya juga tidak bisa bergerak karena masih tertahan. Kalau tadi informasinya kejadian kan sekitar 21.09 ya, mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit setelah itu kami tiba di stasiun Jatinegara dan hingga saat ini juga masih tertahan. Dan sudah setidaknya 3 kali tadi lewat pengumuman pengeras suara di dalam kereta, dari KAI juga meminta maaf atas ketidaknyamanan karena memang masih bisa belum bergerak keretanya. Kalau jalur saya ini sebenarnya setelah dari Jatinegara, setelah ini adalah stasiun Bekasi, baru stasiun Bekasi Timur. Memang stasiun Bekasi informasinya adalah tempat kereta saya juga akan transit. Kalau di Bekasi Timur tidak transit karena itu adalah stasiun kecil dalam tanda kutip, jadi untuk kereta jarak jauh tidak transit di sana. Tapi karena itu adalah satu rute, jadi semuanya tertahan dan informasinya masih ada dalam proses evakuasi yang juga belum bisa diketahui butuh waktu berapa lama. Tapi kalau tadi kami juga sempat tanya-tanya ya, ngobrol dengan orang di sini, jadi informasi kalau dari stasiun Bekasi Timur itu sebenarnya ada 2 jalur. Satu jalurnya itu memang menjadi yang tempat kejadian tabrakan kereta, itu benar-benar tidak bisa digunakan karena masih dalam proses evakuasi. Tapi satu jalurnya itulah yang digunakan untuk kereta untuk bergantian. Itu yang menyebabkan antriannya juga masih begitu panjang. Nah, kalau tadi kan ini belakang saya, ini KRL yang mau menuju ke arah Jakarta. Kalau yang di sebelah sini, nah ini adalah yang ke arah Bekasi. Dan ini tadi sudah tertahan lebih lama daripada kereta kami. Mungkin karena sudah lewat jam pulang kerja sudah cukup jauh ya, sudah sekitar jam 10, memang tidak terlalu ramai, tapi kami bisa melihat beberapa orang jadi mulai keluar masuk dari kereta karena mereka juga posisinya masih menunggu waktu yang belum bisa dipastikan. Karena untuk proses evakuasi tadi masih berlangsung. Kalau masih dalam 1 jam sejak kejadian, artinya ya dari pihak KAI juga masih belum bisa memperkirakan kira-kira evakuasi ini butuh berapa lama dan dampaknya akan seperti apa. Kurang lebih seperti itu gambaran sementara di stasiun Jatinegara, Pak Len. Iya. Cindy, ini juga tentu masih membutuhkan konfirmasi karena saat ini fokus utama daripada PT KAI adalah evakuasi daripada para penumpang yang diduga menjadi korban kecelakaan kereta api ini. Tapi bisakah Anda memastikan berapa lama kira-kira sehingga kereta jarak jauh Anda yang akan tumpangi untuk menuju Cilacap yang nantinya tidak dipungkiri melewati jalur Bekasi dan juga Bekasi Timur ini akan berjalan? Apa antisipasi ataupun apa yang disiapkan oleh petugas KAI di sana? Karena kan
penundaan ini juga otomatis menjadi hal yang dipertanyakan ya oleh para penumpang. Sampai berapa lama begitu estimasinya? Ya tadi kami juga sempat menanyakan ya ke kondektur, kira-kira butuh berapa lama sih untuk evakuasi untuk kejadian tabrakan kecelakaan kereta seperti ini? Ya tidak bisa diperkirakan karena setiap kasus berbeda, punya tantangan yang berbeda. Yang pasti sebenarnya yang dipastikan adalah bahwa masih ada satu jalur lagi yang bisa digunakan, tapi ya tadi sifatnya adalah digunakan untuk semua jurusan kereta dan bolak-balik, itu yang menyebabkan antrian kereta akan cukup panjang. Tadi saja yang seperti saya tunjukkan, yang di sebelah sana itu menuju ke arah Bekasi sudah terlebih dahulu tertahan di stasiun Jatinegara daripada kami untuk yang kereta jarak jauh. Sehingga memang tidak bisa diperkirakan butuh waktu berapa lama. Makanya juga beberapa kali tidak hanya di dalam kereta tapi juga di luar kereta, dari pengeras suara kami bisa mendengar ya perwakilan dari stasiun juga meminta maaf atas ketidaknyamanan, dan memang tidak ada pilihan untuk tertahan. Tapi memang kalau dari sini kami juga sekaligus mendengar pengumuman dari pengeras suara, sebenarnya masih ada ya kereta yang bisa masuk ataupun juga keluar ya. Tapi tadi memang antriannya panjang sekali. Tadi sudah ada satu KRL yang menuju ke arah Jakarta, tadi kami lihat. Ini yang ke arah Jakarta, kami lihat tadi sudah ada yang sempat berjalan ya, dan masih ada satu lagi yang tertahan. Dan ya tulisannya juga ada beberapa jalur yang belum tersedia karena ya tadi masih harus bergantian kan di stasiun di Jakartanya juga masih menumpuk kereta-kereta yang tidak bisa bergerak. Ini suasana di peron dan ini adalah kereta jarak jauh. Tadi kami lihat juga itu di arah atas itu tampaknya adalah untuk keluar masuk stasiun ya, aksesnya ya. Itu juga ada beberapa calon penumpang atau penumpang yang tampaknya juga menunggu di atas, menunggu kepastian. Ya memang sebenarnya terutama mungkin untuk yang kereta api jarak jauh sejauh ini masih belum disiapkan opsi atau alternatif apa yang akan dilakukan bagi penumpang apabila evakuasi ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin kalau untuk KRL ada opsi lain untuk menggunakan transportasi lain, tapi untuk penumpang jarak jauh masih belum ada opsi apapun sejauh ini. Kami lihat juga beberapa penumpang yang mengikuti atau berada di kereta api jarak jauh, ada yang mungkin mulai keluar menunggu di area peron, ada juga yang tetap menunggu di dalam. Dan untuk di bagian restoran ya, ini saya berada di depan gerbong restoran ya, ini juga jadi lebih ramai karena beberapa orang memilih untuk menunggu di sini. Baik. Cindy, dari jadwal keberangkatan Anda untuk melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta ini sudah tertunda berapa lama semenjak insiden ini terjadi? Sudah terdampak dan tertunda berapa lama kereta Anda? Kalau saya mungkin sekitar setengah jam setidaknya setengah jam. Tadi karena jaraknya dari stasiun Gambir untuk ke stasiun Jatinegara kan tidak begitu jauh ya, karena ini adalah stasiun transit pertama untuk kereta api jarak jauh. Ya dan langsung tertahan. Nah, rencananya sih kalau tadi sempat ngobrol dengan kondektur, stasiun Bekasi seharusnya juga berhenti lagi, tapi ya masih belum ada kejelasan kapan kereta api ini akan bisa melanjutkan perjalanan, Valen. Iya, Cindy, ini tentu menjadi situasi ya yang tidak nyaman ya, terutama bagi Anda pengguna kereta api jarak jauh. Meskipun juga di sisi lain Jatinegara ini memang menjadi tempat pemberhentian ataupun tempat transit begitu, terutama untuk jalur KRL Blue Line kalau masyarakat Jabodetabek ini mengenalnya begitu. Kalau melihat dari lajur ataupun jalur di peta pergerakan KRL, ini sebenarnya Jatinegara ini akan dilalui oleh kereta komuter lain berwarna biru yang memang tujuan paling akhir ini pemberhentian ke Cikarang. Nah, dengan pemberhentian Cikarang dan Bekasi Timur itu adalah 3 stasiun sebelum terakhir Cikarang itu, apakah pergerakan kereta KRL sendiri ini dimungkinkan pergerakannya dari Jatinegara untuk menuju ke Bekasi saja, begitu pula sebaliknya, Cindy? Itu mungkin saya harus tanyakan lagi ya, tapi ya memang dari tadi jadi kendala adalah tidak banyak kereta yang tidak bisa bergerak karena ya tadi dari stasiun asal juga karena ada insiden yang menyebabkan mereka tidak bisa bergerak, jadi pula karena
ada dalam tanda kutip kemacetan di situ, ya kereta yang tertahan di beberapa transit juga tidak bisa menuju ke tempat tujuan karena ya kereta-kereta di Jakarta Kota juga tidak bisa keluar. Oke. Adakah Apa saja yang terdampak itu nanti akan saya cari tahu lagi ya. Oke, Cindy, adakah informasi terkait berapa jumlah kereta yang tertunda? Kalau ini hanya berdasarkan pandangan mata saya saja ya Valen. Kalau kereta api jarak jauh, artinya kalau di stasiun Jatinegara hanya satu kereta yang saya tumpangi. Untuk yang menuju ke arah Bekasi, saya lihat itu masih ada satu dan di sini ada satu lagi. Kalau ini kami baru dapat rilis tertulis dari PT KAI, dituliskan bahwa mereka memahami situasi yang menyebabkan kekhawatiran bagi pelanggan dan keluarga. Saat ini yang menjadi fokus adalah proses evakuasi penumpang dan awak sarana, juga korban di lokasi kejadian. Dan dari KAI, selain menyampaikan permohonan maaf, memastikan kalau fokusnya adalah memastikan terlebih dahulu agar seluruh penumpang dan petugas dapat penanganan. Dan dari rilis yang kami terima, KAI menyebutkan kalau setiap update-nya nanti akan disampaikan secara berkala di lokasi, dan kalau misalnya ada yang membutuhkan informasi lebih cepat bisa melayani call center KAI di 121. Sejauh ini juga baru itu saja rilis dari PT KAI, Valen. Cindy, tadi Anda kalau tidak salah saya mendengar, Anda sempat menginformasikan bahwa sampai saat ini semenjak kejadian tabrakan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur, ini belum ada perjalanan kereta yang mengarah ke Bekasi ataupun juga ke Cikarang. Apakah tidak ada pembatasan agar tidak ada pengguna KRL yang kemudian masuk ke Jatinegara di tempat Anda saat ini? Saya belum bisa memastikan yang itu karena posisinya kalau untuk KRL yang menuju ke arah Bekasi atau ke Cikarang itu ada di posisi seberang ini yang saya tunjukkan. Dan kami tidak bisa menyeberang ke arah sana, kami hanya bisa keluar dari peron tempat kereta api kami singgah. Yang bisa kami gambarkan adalah ya sampai saat ini tampaknya memang tidak ada penambahan penumpang. Ini adalah penumpang yang duduk adalah memang mereka yang berasal dari Bekasi, dan kalau tadi kami lihat ya, dan kami sempat menunjukkan juga kepada Anda Valen, di atas ini tampaknya adalah akses keluar masuk ke stasiun Jatinegara. Ya, yang kami lihat adalah memang kebanyakan adalah orang-orang yang keluar. Tidak terlihat kalau di tempat saya melaporkan saat ini ya Valen, tidak terlihat ada orang-orang yang masuk. Ada juga beberapa yang memilih untuk duduk di kursi-kursi di area selasar akses keluar masuk dari stasiun Jatinegara. Oke, memang saat ini dibutuhkan konfirmasi lebih lanjut terutama terhadap PT Komuter Line karena memang pergerakan kereta komuter yang terbatas, utamanya pasca terjadinya tabrakan antar KRL dan juga kereta jarak jauh di stasiun Bekasi Timur. Ini juga sebelumnya sempat terjadi beberapa waktu lalu memang. Meskipun kecelakaan ini terjadi di salah satu stasiun, biasanya ini perjalanan kereta untuk stasiun yang tidak melewati stasiun yang terdampak ini bisa dilakukan meskipun memang ada waktu penundaan terkait memastikan keamanan para penumpang. Cindy, adakah informasi berkala yang kemudian disampaikan lewat speaker maksud kami dari PT KAI sendiri untuk menjamin ataupun juga menjaga kepercayaan publik, menjamin kenyamanan bahwa perlu ada waktu tunggu yang harus dimaklumi oleh para penumpang? Sejauh ini belum ada ya. Kalau tadi kami dengar beberapa kali dari pengeras suara dari dalam kereta hanya meminta memohon maaf untuk ketidaknyamanan terlebih dahulu karena memang belum bisa melanjutkan perjalanan. Langkah lanjutannya memang belum ada karena memang ya yang bisa kami lakukan hanya memang sebagai penumpang juga ya hanya bisa untuk menunggu evakuasi itu hingga selesai. Begitu juga kalau misalnya di papan informasi tampaknya juga belum ada informasi terkait dengan keberangkatan kami. Ini mungkin hanya beberapa seperti waktu keberangkatan dari beberapa kereta api dengan tujuan, beserta juga ada posisi akhir, status, dan lain-lain. Belum ada informasi lebih detail terkait itu. Yang mungkin yang terbaru bisa kami
sampaikan di sini mungkin lebih semakin banyak terlihat beberapa penumpang yang dari arah Bekasi Cikarang yang menuju ke arah Jakarta tampaknya mulai ada yang memilih untuk keluar dari kereta, kemudian keluar dari area stasiun karena mereka menaiki arah tangga, yaitu menjadi akses untuk keluar dari stasiun Jatinegara. Kalau informasi lain terkait ya apa tindak lanjutnya belum ada. Baik, berdasarkan informasi pandangan mata Anda, ini juga terlihat di layar kaca Kompas TV. Cindy, berdasarkan deskripsi Anda bahwa memang ada beberapa penumpang yang memilih untuk keluar dari gerbong kereta komuter naik ke tangga ke arah pintu keluar yang ini mungkin bisa dipastikan bahwa ingin mencari alat transportasi alternatif lain, mengingat sampai saat ini belum ada informasi lanjutan terkait bagaimana perjalanan kereta api pasca adanya kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Ini adalah kondisi terkini, saudara, yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda. Dua-duanya ini diduga berasal dari stasiun Bekasi Timur untuk menggambarkan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan terutama oleh petugas kesehatan. Tadi berdasarkan informasi dari jurnalis Kompas TV yang kebetulan menjadi penumpang kereta api jarak jauh yang sedang transit di stasiun Jatinegara ini mengatakan bahwa saat ini PT KAI mengimbau masyarakat untuk memahami situasi. Namun evakuasi penumpang, kemudian awak sarana ini menjadi fokus utama supaya mendapatkan penanganan yang terbaik. Breaking News Kompas TV, saudara, masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetap bersama kami.